Emil Audero saya pikir ya secara umum dia mungkin diplomatisnya begini. Dan mungkin tantangan juga buat kita sebetulnya, timnas kita alhamdulillah, maka menurut saya orang juga akan semakin tertarik. Betul kan? Kita betul. Kalau bisa membantu membuka pintu kan alhamdulillah banget kan buat karir mereka. Dan juga ingat, mereka ini main timnas, main di level liga yang kompetitif lah. Misalnya kita bilang Thailand ya, Thailand lebih kompetitif liganya. Kemudian Korea Selatan, Jepang, misalnya Eropa ya kan. Nah, dengan mereka datang kembali ke timnas, saya pikir itu akan membantu timnas. Globalisasi timnas Indonesia dalam performa sepak bola internasional kian merambat ke tanah biru Eropa, yang tak sedikit di sana banyak dari para pemain bintang. Bersama Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di sini kehebatan timnas Indonesia sudah mulai diakui oleh dua negara di Asia Tenggara, yakni Thailand dan Malaysia serta Vietnam ya. Jadi tiga negara ini sudah mengakui ya. Yang sampai memuji skuad Garuda sebagai raja ASEAN yang saat ini bersama Sintayong dan Pak Erick Thohir. Sebagai informasi, PAES di sini hingga kini penuh tanda tanya di CAS. Proses PAES secara signifikan bisa dikatakan sulit meski hubungan baik antara PSSI dan KNVB sangatlah dekat. Tetapi ketika proses di CAS ini malah mengalami kesulitan ya. Lika-liku yang dilakukan timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa dari Martin Paes ini sangatlah jelimit. Tetapi proses saat ini sedang diusahakan oleh Pak Erick Thohir sesegera mungkin agar bisa mendapatkan jasanya Martin Paes di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Martin Paes di sini secara gamblangnya ya tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga nanti, maka harapannya adalah saya pribadi dan teman-teman dari supporter timnas Indonesia berharap Emil Audero ini bisa membuka hatinya kepada timnas Indonesia. Karena demikian, statistik yang ada saat ini, Emil Audero merupakan penjaga gawang yang bisa membantu pertahanan dan mengamankan serangan-serangan lawan dari timnas Indonesia ya. Dengan begitu, dengan sebutan 4 sehat 5 sempurna bagi skuad Garuda saat ini adalah hal yang sangat besar dampaknya. Dengan maksudnya yaitu 4 sehat itu adalah talenta muda yang sangat banyak di negara tercinta ini, kemudian 5 sempurna dengan adanya pemain diaspora di kedalaman timnas Indonesia bersama pelatih kepala yaitu Sintayong. Malaysia dan Thailand serta Vietnam sepakat kalau kini timnas Indonesia menjadi rival terberat mereka di Asia Tenggara, sekaligus menjadi raja baru di ASEAN ini. Padahal sebelumnya ya timnas Indonesia selalu dianggap sebelah mata oleh tim-tim kuat di regional Asia Tenggara termasuk Thailand, Malaysia hingga Vietnam. Hal ini tidak terlepas dari penampilan ciamik timnas Garuda asuhan Sintayong yang bermain luar biasa saat gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang begitu pesat semenjak dilatih oleh Coach Sintayong pada akhir 2019 silam. Gebrakan tersebut terlihat ketika Sintayong memutuskan untuk menggunakan jasa pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Eropa. Dengan begitu, selain itu ya, sejumlah pemain lokal juga mulai melanjutkan karir sepak bolanya di kompetisi besar Asia ataupun Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja yaitu Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam. Dengan begitu hasilnya adalah timnas Indonesia bisa meraih prestasi yang sebelumnya sulit untuk didapatkan seperti Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Piala Asia ini 2023 kemarin di level senior, timnas Indonesia mampu melampaui target dengan lolos fase grup. Bahkan untuk tim U23 mereka bisa finish di posisi 4 besar. Hingga playoff Olimpiade 2024. Terbaru di sini timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian inilah yang membuat FIFA sampai menandai timnas Indonesia sebagai tim dengan lonjakan paling drastis di ranking di negara-negara dunia ya. Dari mantan utusan khusus dari PSSI ini menyebutkan bahwa timnas Indonesia bersama Sintayong dan pemanggilan keturunan yang berada di luar negeri sana, sebut saja diaspora dan melalui proses naturalisasi,
Oke, cuplikannya mari kita simak bersama. Dan bagaimana ya sahabat-sahabat Garuda, tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar ini. Dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian itu tidak ketinggalan informasi menarik khususnya seputar Timnas Indonesia bersama saya. Salam olahraga. Mau tahu tentang mereka gitu. Betul, kebetulan beliau menyampaikan saya mendapatkan request nih dari Coach Sintayong untuk nama-nama ini gitu ya. Terus saya ditanya seberapa tahu kamu tentang mereka ini. Lalu kemudian saya bisa menyiapkan profilnya kalau memang Pak Ketum berkenan gitu. Jadi kurang lebih 2 hari kemudian saya presentasi tentang Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama. Nah disitulah saya lihat, wah ini data yang menarik kata beliau gitu kan ya. Apakah kita bisa dibuatkan database pemain keturunan? Sebelumnya waktu itu kita cuma ada 20-30, kemudian bersama tim kita mengumpulkan lebih detail lagi sebetulnya. Dulu kan cuma nama-nama yang familiar saja, tapi sekarang dengan kerja tim itu kita mendapatkan nama-nama yang mungkin publik juga belum tahu gitu. Oh gitu. Berarti dari 3 nama ini ada lagi selain itu sebetulnya? Kalau mengenai database pemain diaspora Indonesia itu total saat ini sudah mencapai 200-an. 200-an? 200-an. Itu jadi bermain di Eropa? Itu kebanyakan bermain di Eropa, ada juga yang bermain di South America. Ada nggak di kasta tertinggi di Eropa? Wah ada dong. Yang pernah main di Champions League juga ada. Ada? Iya. Misalnya kayak Kevin Dix kan pernah main di. Iya, Kevin Dix, oke. Kan? Jadi dan juga banyak pemain-pemain dengan. Nenggolan nggak mau kesini, Nenggolan? Kan dia sudah punya caps dengan Belgium kan. Iya, maksudnya kesini membantu Indonesia ngapain kayak jadi pelatih apalah gitu di sini gitu. Nah, semua pemain yang dinaturalisasi kan juga harus berdasarkan permintaan dari Coach Sintayong gitu. Jadi kalau direkomendasikan mungkin barulah akan di-approach. Minimal seperti itulah dulu SOP-nya gitu. Tapi dari akhirnya 3 nama itu muncul, dibahas, dipresentasi. Jadi pada saat itu saya mengirimkan beberapa file sebetulnya. Saya mengatakan dulu, ingat banget saya waktu presentasi, ini Jordi Amat pemain yang menarik, Pak Ketum saya sampaikan. Iya dong. Karena dia punya Spanyol loh. Betul, itu satu hal. Mungkin cuman segelintir pemain di dunia yang pernah mengklaim pernah bertarung dengan Messi dan Cristiano Ronaldo kan ya. Iya, betul. Lalu saya pernah mengatakan ini sebetulnya Jordi Amat ini back tengah yang menarik, saya bilang. Kenapa? Waktu itu saya ingat sekali passing completion rate-nya itu sekitar 89% atau 90%, saya bilang. Gila. Ini pemain ini adalah ball playing defender, saya bilang. Ini dia bisa initiate attack from the back gitu loh. Betul. Nah, dan kita lihat kemarin ya di luar biasa, betul. Pokoknya sangat banyak perubahan saat Jordi Amat. Kemudian saya juga bikin tentang Sandy Walsh, Shane Patinama dan yang lainnya sebetulnya ada banyak juga sebetulnya. Pada saat itu yang di list memang ada banyak. Jadi saya buatkan satu persatu. Kemudian ada juga permintaan untuk U20. U20. Jadi akhirnya saya buatkan juga minimal untuk memberikan gambaran kepada Ketua Umum PSSI dan juga Eksekutif Komite siapa sih pemain ini, ya kan? Dan juga apakah memang betul dia ada ketertarikan membela Indonesia, satu. Lalu kedua, memang dia punya nasab tersambung ke Indonesia. Nah ini sangat penting menurut saya, karena pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang mempunyai darah Indonesia. Itu minimal darahnya tuh generasi keberapa? Sampai kedua. Jadi sampai berarti neneknya. Nenek atau kakek? Nenek atau kakek maksudnya? Iya, generasi nenek atau kakeknya ya? Betul. Kalau di atasnya lagi udah tidak bisa? Tidak eligible. Nah, jadi misalnya kita kasih contoh Shane Patinama. Shane Patinama itu generasi pertama. Ayahnya. Karena ayahnya itu dari Semarang. Kalau Jordi kan dari neneknya. Begitu juga Sandy. Dan yang ketiga pemain keturunan U20 itu juga dari kakek maupun nenek. Jadi yang paling dekat itu sebetulnya Shane Patinama, karena dari ayah. Dari ayah langsung ya? Emilio Audero saya pikir ya secara umum dia mungkin diplomatisnya begini. Pertanyaannya, memungkinkah dia bisa menggeser posisi Donnarumma? Beratnya, ya kan? Dan mimpi sih boleh. Mimpi boleh. Tapi berat ya. Dan mungkin tantangan juga buat kita sebetulnya, semakin timnas kita rankingnya juga semakin naik ya, naik dalam arti kata lebih turun nih kan, kalau di sini kan, maka menurut saya orang juga akan semakin tertarik. Betul. Dan apabila kita, everybody wants to be in a winning team kan, semua orang itu mau di tim yang menang kan. Kalau kita consistently winning ya kan, misalnya kita menjadi champion di Asia Tenggara dalam waktu dekat, kemudian kita bisa compete di Asian Cup dengan baik. Betul. Ya, itu akan membuka banyak pintu. Karena pasti. Saya tahu pasti semenjak
Jordi dan Sandy berhasil dinaturalisasi, itu banyak yang mengontak saya waktu itu. Pemain-pemain iya, yang dulunya mungkin kurang tertarik, tiba-tiba memberikan sinyal-sinyal. Tapi kualitasnya bagus dong. Di atas mereka atau sebanding atau sebanding. Saya pikir ini kan menunjukkan bahwa Indonesia is getting serious about this gitu kan. Nah, saya pikir itu ada sinyal juga yang positif ada sinyal positif yang dikirim kepada kesuksesan naturalisasi Jordi dan Sandy dan sekarang Shane Patinama ya, bahwa Indonesia is serious when it comes to improving their FIFA rank, bahwa Indonesia sangat serius untuk meningkatkan ranking FIFA. Dan juga kita ngomong naturalisasi, kadang-kadang sebetulnya saya juga percaya naturalisasi itu bukan solusi. Bukan berarti kita harus menaturalisasi, bukan seperti itu. Saya melihatnya itu seperti 4 sehat 5 sempurna. Gimana tuh? Maksudnya pertama, adanya talenta lokal di Indonesia. Dan itu melimpah ruah, banyak dari Sabang sampai Merauke. Kita punya talent. Betul. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kita punya coaching yang bisa membantu talenta ini bisa berkembang? Bisa berkembang, ya kan? Nah, alhamdulillah kan dari tahun ke tahun coaching license yang tertinggi sudah semakin banyak nih yang dimiliki Indonesia, walaupun masih sangat kurang ya. Waktu itu saya pernah dijelaskan oleh Coach Indra Safri betapa kita masih kurang certain categories ya. Kemudian yang ketiga, ada nggak facilities yang mendukung? Betul. Keempat, ada nggak klub nih, ya kan, yang menjadi tumpuan rumah bagi pemain ini menempa karirnya. Dan kalau klub banyak, tapi yang profesional, betul-betul profesional mungkin masih belum banyak. Nah, yang terpenting lagi selain dari klub itu pastikan ada kompetisi kan? Ya, setuju. Karena kalau if you don't have competition, how can you improve kan? Nah, kalau kompetisinya bagus ya kan, berlangsung secara reguler ya kan, maka ini akan menciptakan timnas yang baik gitu. Betul. Kan? Nah, baru kalau dibutuhkan tambahan, ada yang disebut pemain keturunan. Nah, inilah yang disebut naturalisasi. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Dan ini dilakukan sekarang oleh Italia misalnya contohnya. Bukan Italia mungkin sudah melakukan sebelumnya ya. Saya berikan contoh baru-baru ini nih. Roberto Mancini, pelatih timnas Italia, yang di tahun 2015 pada saat dia memimpin Inter Milan kalau tidak salah, mengatakan hanya pemain yang lahir di Italia saja yang berhak membela timnas Italia. Tapi apa yang terjadi? Baru-baru ini dia memanggil pemain Boca Juniors. Menarik statementnya. Dia mengatakan bahwa dunia sudah berubah, ya kan? Dia memanggil pemain yang bernama Matteo Retegui dari Boca Juniors, yang memang kebetulan dia lagi gacor banget ngegolinnya. Dia kalau nggak salah itu sempat rame loh beritanya. Sempat rame ya? Karena maksudnya dia seperti kenapa harus manggil dari Liga Argentina gitu, maksudnya tidak dari liga lokal yang kualitasnya lebih bagus. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau tim sekelas Italia 4 kali juara Piala Dunia, 4 kali, sampai mengirim scout ke liga di luar Eropa, sampai ke Argentina. Jujur kelasnya lebih bagus Itali kan? Tentu lebih bagus Itali, tentu lebih bagus bahkan Inggris, Spanyol. Orang-orang Argentina impiannya bermain di Liga Italia, Liga Inggris kan? Betul. Liga Spanyol. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Mancini justru memanggil pemain keturunan. Dan di 2 game, Retegui mencetak 2 gol. Setidaknya itu ada sedikit validasi lah. Ya kan, minimal checklist tuh. Checklist di 2 game awal ya. Nah, ini membuktikan bahkan Italia sekarang juga sedang membidik pemain Argentina Italian ya, berumur 17 tahun. Jadi kalau orang berbicara mengenai naturalisasi itu untuk timnas senior, kata siapa bos? Juga. Ya kan? Achraf Hakimi itu besar di Spanyol. Kemudian timnas Maroko mengidentifikasi Hakimi. Oh, dia nih sebetulnya kan keturunan Maroko. Betul. Direkrut oleh Maroko. Jadi Achraf Hakimi bermain untuk Maroko sejak umur 18 tahun. Kemudian lanjut di 20 sampai di senior. Jadi dunia ini sudah berubah gitu loh. Konteksnya bahwa ada pemain diaspora, pemain keturunan ini sudah realitas. Pertanyaannya, apakah kita willing to take that, apakah kita akan take disadvantage or not? Ingin memaksimalkan potensi ini atau tidak, itu saja. Atau seberapa besar sih yang diinginkan di suatu tim itu ada pemain keturunannya, ya kan, ditentukan saja komposisinya. Misalnya, hanya 20%. 70-30 70-30 gitu. Saya berikan contoh misalnya di timnas senior kita,
Iya. dan timnas U20. Ada 3 pemain keturunan timnas U20, Justin Hubner, kemudian Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Nah, kalau ketiga-tiganya main dari menit pertama di starting 11, it means artinya apa? Ada sekitar 27% pemain keturunan. Tapi kalau misalnya kita lihat di skala yang lebih besar, di satu tim 21 orang, 23 orang, berarti itu sekitar 14%. Iya. Ya kan? Kecil kan? Kecil sebetulnya kan. Nah, sekarang silakan saja ditentukan mau berapa sih komposisinya. Titik tengah, titik cerahnya di mana, titik equilibriumnya di mana yang semua pihak itu bisa happy gitu. Betul. Luar biasa ya sebetulnya ya, kalau bisa dimanfaatkan. Kalau saya sih lebih mendukung sih, karena mereka kan juga punya darah keturunan Indonesia juga, itu punya hak juga untuk itu. Jadi kita tidak mencoba untuk mengindonesiakan orang asing. Iya, tidak. Beda cerita. Sebenarnya naturalisasi kan lebih kepada Christian Gonzalez, yang jelas dia adalah orang kelahiran Uruguay, ya kan, dia punya darah sana juga, nggak ada darah Indonesia sama sekali, tapi akhirnya dia pengen jadi warga negaranya, itu naturalisasi. Betul, itu kan yang 5 tahun kan ya, 5 tahun itu syarat-syaratnya 5 tahun segala macamnya kan. Dan yang dilakukan PSSI saat ini kan yang di pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, yaitu atas dasar kepentingan negara. Jadi mereka tidak perlu menunggu 5 tahun. Betul. Nah, memang disyaratkan itu, salah satu syarat FIFA-nya adalah mereka itu mempunyai darah. Hingga ke level kedua, kakek ataupun nenek, ayah ataupun ibu. Jadi kalau memenuhi syarat, tidak masalah. Jadi yang kita lakukan ini bukanlah suatu bid'ah. Ini memang within the corridor of statuta FIFA dan statuta PSSI. Halal. Tapi tadi saya penasaran dengan ketika 3 pemain ini akhirnya menjalin komunikasi dengan Bang Hamdan kan? Ya. Tadi Jordi Amat, Sandy Walsh, kemudian juga tadi Seperti Nama. Apa yang mereka tanggapan mereka gimana awal ketika menjalin Bang Hamdan komunikasi? Dulu pertama kali langsung dia menerima atau dia sempat pikir-pikir dulu atau gimana? Dulu waktu kami ke Belanda, waktu itu ada Pak Hassani, kemudian ada saya juga, dan juga kita bertemu dengan keluarganya ya. Itu meeting itu sangat kondusif. Sandy Walsh itu kalau tidak salah ingin membela Indonesia sejak 6 tahun yang lalu kan. Justru dia udah punya keinginan dari dulu? Iya, minimal itu yang dia beritahu saya waktu setelah dia disumpah, dia kan meluk saya bilang terima kasih banyak Pak Hamdan. Inilah impian saya. Iya, ini udah 6 tahun loh saya kayak gini. Akhirnya berhasil. Salah satunya berkat bantuan saya dia sampaikan. Terima kasih banyak Pak Hamdan. Jadi saya juga kaget juga karena saya pikir dia baru-baru 2 tahun 3 tahun juga gitu. Ternyata dia bilang saya 6 tahun. Memang maksudnya sejak dulu tuh pemberitaan tentang Sandy Walsh sangat luar biasa. Bahkan ya beberapa kali dia pakai sepatu ada bendera Indonesia kalau nggak salah saya itu. Kemudian juga beberapa kali Indonesia merayakan kemerdekaan dia ucapin segala macamnya. Jadi sinyal-sinyal itu udah mulai muncul dari dulu sebetulnya Sandy Walsh. Ya kalau misalnya menurut saya ya ke depannya silakan saja ditentukan apakah ini adalah approach yang ingin diambil kan. Karena ada satu kesempatan sebetulnya. Di undang-undang yang ada saat ini, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini kan orang itu bisa berkewarganegaraan ganda, terbatas ya. Hingga dia berumur 21 tahun. Sekarang yang dinaturalisasi misalnya Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk itu kelahiran 2004. Nah, dengan undang-undang yang Nomor 12 tahun 2006 ini, anak yang kelahiran setelah Agustus 2006 dan salah satu keluarga, salah satu ayah ataupun ibunya itu adalah warga negara Indonesia, bisa mempunyai 2 kewarganegaraan. Dengan kata lain, dalam waktu 2-3 tahun kita bisa punya pemain diaspora di luar negeri yang sudah punya paspor Indonesia. Jadi tidak perlu naturalisasi. Dia memang udah punya paspor Indonesia. Dia sudah WNI. Jadi tinggal dipanggil, kemudian dicek saja kualitasnya. Apakah sesuai dengan keinginan pelatih? Kalau dia ternyata main misalnya di U18, ternyata dia suka dan pelatih juga suka dengan dia, ya kan? Dia bisa lanjutkan ke U20 kan? Betul. Nah, ketika dia umur 21 tahun, dia harus memilih. Menentukan. Nah, kalau dia sudah betah dan dia talentanya dihargai, coachnya suka sama dia, bukan tidak mungkin dia akan memilih, saya sudah akan menjadi warga negara Indonesia saja. So, ini yang perlu dilakukan sebetulnya. Kita tahu bahwa ada pemain diaspora kita bermain di klub-klub seperti Sao Paulo. Bayangkan umur 16 tahun bermain di Sao Paulo. Itu adalah talenta-talenta yang luar biasa menurut saya. Makanya waktu itu saya sempat sampaikan mungkin ada baiknya minimal wacana Departemen Diaspora didiskusikan. Iya, kayaknya ada beberapa negara yang sudah mulai membuat itu. Betul. Yang paling agresif kan Maroko. Maroko ya? Maroko sangat agresif. Bahkan sekarang Italia juga. Banyak di Eropa keturunan mereka. Betul. Di Prancis, ya kan. Kemudian di Spanyol juga seperti itu. Tapi yang paling banyak misalnya juga ada juga di Belanda kan. Seperti misalnya Hakim Ziyech. Hakim Ziyech Maroko ya? Maroko, ya kan? Dia bermain di dulunya dia bermain kan di U18 Belanda, U21 Belanda. Kemudian akhirnya dia memilih Maroko. Jadi dia di juniornya itu Belanda. Ya? Kemudian dia memilih Maroko. Pada saat dia memilih Maroko, dia dikatakan kalau tidak salah oleh salah satu legenda Belanda, Marco van Basten, dia telah memilih keputusan yang bodoh. Tapi setelah itu, waktu yang berbicara,
Hakim Ziyech ini dengan Maroko itu berhasil maju ke Malah semifinal Piala Dunia, gitu kan. Jadi dia mungkin ternyata keputusan saya tepat kan. Tepat, Kasus Hamdan sendiri gimana pendapat Bang Hamdan? Ini kan karena kemarin sempat ya sudah melakukan proses naturalisasi kan, tapi sempat dipanggil ke timnas Belanda kemarin. Ya, jadi memang gini, Hubner itu saya pertama kali kontak dengan Justin Hubner itu Mei 2022. Ya. Ketika saya melihat nama dia ada di list. Nah kemudian saya diskusi bulan Juni, dia mengatakan bahwa dia siap membela timnas Indonesia. Dia tertarik membela timnas Indonesia untuk yang U20 ya. Nah setelah itu memang ada rapat di bulan Juli di kantor PSSI, di mana saya diminta melaporkan pemain mana saja yang sudah mengatakan yes or no. Oke. Dan juga pemain mana yang eligible atau tidak. Karena kan juga harus dicek juga kan, apakah dia memangnya eligible untuk bermain buat Indonesia atau tidak. Ada berapa tuh? Ya ada banyak lah pada saat itu. Yang dicek kan ada banyak kan. Jadi memang puluhan lah ya? Enggak nyampe puluhan. Oh nyampe. Tapi ada beberapa nama, kemudian satu persatu dicek. Nah, Justin Hubner itu dari laporan saya mengatakan bahwa Justin Hubner adalah grade A. Oke. Ini pemain yang kalau bisa secepatnya kita mulai proses naturalisasinya, ataupun kalau ingin di-scout, secepatnya tim scouting berangkat untuk melihat dia. Itu di bulan Juli, rekomendasi saya. Kenapa Anda berpikir itu? Karena saya tahu Belanda itu juga ingin memanggil dia kembali. Oke. Gitu. Dan Justin Hubner ini sudah 6 kali caps dengan Belanda kan. Nah, dia mengatakan ingin membela timnas Indonesia. What are we waiting for? Ya kan, gercep aja gitu kan. Iya, kalau mau cepet. Betul. Nah, ya barulah mungkin ada satu dan lain hal baru bisa dilakukan di bulan Oktober. Jadi ketika ada panggilan ke Belanda U20, saya tidak kaget. Karena memang pemain ini bagus. Dan informasi yang saya dapatkan, sebetulnya Justin Hubner ini juga digadang-gadang untuk dipanggil U23 Belanda. Waduh, makin sulit dong Indonesia. Ya. Gimana nih? Kalau akhirnya kemungkinannya Hubner gimana? Jadi pada saat saya sudah selesai tugas di PSSI, saya juga sempat dikontak sebetulnya secara informal oleh salah satu exco PSSI, meminta bantuan untuk mengontak ketiga pemain ini. Apakah mereka masih berkenan, masih serius gitu ya, untuk membela U20, timnas U20. Itu di bulan apa? Itu kalau nggak salah di hari ini Saban deh kalau nggak salah. Oh belum lama dong. 7 Maret ya. Itu belum ada informasi soal Piala Dunia? Belum. Pada saat itu saya cuma diminta untuk memastikan bahwa mereka masih. Dan saya telepon satu-satu. Saya juga berbicara dengan orang tuanya ataupun agennya. Mereka mengatakan masih tertarik untuk membela timnas U20. Masih? Ya. Pada saat itu. Di bulan ke lalu lah ya? 7 Maret. 7 Maret ya? Maret. Terus kan saya waktu itu kan diminta secara informal. Itu saya sudah lakukan. Terus sampai sekarang update-nya gimana? Sampai sekarang apalagi udah main lagi kemarin sama Belanda? Ya, mungkin saya tidak tahu ya. Karena pada saat itu, saya ingat banget 7 Maret pagi saya ditelepon, saya dimintai bantuan, saya bilang saya sudah tidak lagi mengurusi kan, tapi saya diminta bantuan secara informal saja, mengontak mereka sementara, lalu saya lakukan hal itu. Jadi saya telepon Ivar, saya telepon Justin, saya telepon Rafael, dan semuanya kompak, masih serius untuk membela Indonesia di Piala Dunia U20, membela timnas U20 gitu. Itu saya laporkan. Tapi memang mereka meminta secara spesifik agar dilakukan Zoom conference call karena mereka juga ingin butuh kepastian. Butuh kepastian gitu. Saya sampaikan hal tersebut. Setelah itu saya kurang lebih tidak mengurusi hal-hal yang sifatnya terkait keinginan mereka ataupun keinginan PSSI. Kalaupun mereka WA saya paling bercanda-bercanda saja. Ya. Tapi sekarang nih yang lagi ramai kan Piala Dunia nih sempat apa ya? Tertunda ataupun bisa batal juga ini gimana nih? Mereka sendiri ada PSSI sampai saat ini sempat masih menghubungi karena pergantian pengurusan kan? Iya. Pak Iwan Bule sudah tidak menjabat lagi dan sekarang Pak Erick Thohir dari kepengurusan sekarang ada kadang-kadang ada komunikasi ya. Kita silaturahim terus terjadi. Masih tetap minta bantuan juga untuk komunikasi dengan beberapa pemain itu? Secara umum sih kayaknya mereka sudah handle sendiri. Cuma pernah kan kemarin pada saat itu, ya kan. Tapi masih ada komunikasi lah. Si tiga ini kan ya bisa dibilang masih kurang gercep ya, karena kan mereka juga pengen cepet tapi agak lambat. Sebenarnya proses naturalisasi sulit apa sih? Karena Mitra Olahraga juga pengen tahu nih sebenarnya. Berapa kementerian yang terlibat, kemudian ya yang bikin sulit itu apa gitu. Jadi memang naturalisasi itu kan prosesnya itu panjang. By default itu panjang, melibatkan 4 kementerian kan. Kemudian melibatkan DPR, melibatkan Badan Intelijen Negara, hingga melibatkan Presiden Republik Indonesia. Betul. Jadi memang in itself itu prosesnya itu kan panjang. Misalnya kalau misalnya kita jabarkan ya, detail by detail ya. Pertama adalah request dari pelatih. Kemudian komunikasi dengan pemain tersebut. Kemudian pemain tersebut setuju. Kemudian surat ini disiapkan, dikirim ke Kemenpora, ya kan? Dari Kemenpora keluar rekomendasi, dari keluar rekomendasi kemudian dikirim ke Setnek, ke Kumham dulu, ke Kumham. Kumham setelah itu dievaluasi eligibility-nya secara hukum, kemudian dikirim ke Setnek, dan di Setnek itu ada juga
BIN-nya juga terlibat. Dari Setnek itu ke DPR, sidang paripurna pertama, kemudian Komisi 3, Komisi 10, sidang paripurna, terus kemudian kembali kepada Presiden untuk ditandatangani Kepresnya. Setelah Kepresnya selesai, maka ini akan dikembalikan kepada Kumham untuk pemanggilan sumpah. Setelah pemanggilan sumpah selesai, maka dia menjadi warga negara Indonesia resmi. Kemudian diurus KK, KTP, paspor, dan perpindahan federasi yang melibatkan FIFA. Jadi memang perjalanannya memang cukup panjang ya. Jadi memang membutuhkan kesabaran. Gitu. Iya, kesabaran. Tadi menarik nih. Pembuatan KTP, KK tadi kan. Kemudian tadi ya KK sih yang saya ini. Kalau KTP oke buat perorangan. KK itu gimana ya? Ya KK-nya didaftarkan di rumah seseorang lah. Seseorang. Oh, ya, jadi kan? Harus ada keluarga yang menampung ya? Betul. Kalau saat ini? Iya kan? Maksudnya yang menampung siapa nih? Ya, saudara-saudara mereka dekat kita rumahnya. Harus ada yang menampung kan? Betul, karena kan ya kakak nggak mungkin dia sendiri kan? Betul. Dan itu ya pasti harus ada yang nampung. Dan ini saya juga jadi pertanyaan. Ya. Ke siapa nih ya ditampung ya? Jadi bukan ke janda atau apa kan? Kalau itu yang milih siapa? Itu memang kita siapkan lah dengan tokoh yang berkenan untuk menerima mereka. Nggak asal juga ya? Nggak asal lah, kita harus kenal, kita juga jelaskan dulu gitu kan. Iya. Yang paling penting kan juga semuanya itu berdasarkan undang-undang gitu kan, semuanya rapi gitu kan. Balik lagi Om, bicara pemain naturalisasi, sebetulnya ada standarnya apa sih, standar-standar yang, dan itu biasanya standar itu siapa yang mengeluarkan Bang? Jadi pertama itu standar itu memang ditentukan oleh pelatih. Oh pelatih ya? Bukan dirtek? Mungkin biasanya itu pelatih dan dirtek itu in close communication ya. Oke. Jadi memastikan bahwa secara teknis memang pemain ini mumpuni ya. Mungkin bisa 2 kali lipat kemampuannya dan lain sebagainya. Itu evaluasi teknis dari mereka. Kemudian juga mereka itu mempunyai darah Indonesia. Ketiga itu biasanya kan juga dicek pemain ini apakah ada injurinya atau tidak gitu kan. Terus kemudian wataknya seperti apa. Itu ada analisa yang greater detail juga gitu. Terus kita mengharapkan juga pemain ini juga mempunyai waktu yang cukup gitu untuk membantu timnas kita kan. Iya. Karena kan tidak batasan umur ada juga ya. Betul juga. Jadi kan dipertimbangkan juga banyak faktor. Setidaknya misalnya saya waktu itu membuat paparan mengenai KPI dari pemain naturalisasi. Itu KPI-nya itu ada KPI individual, ada KPI tim. Misalnya KPI timnya itu pertama, apakah dia itu bisa membantu meningkatkan permainan timnas kita, ya kan? Kedua, apakah dia bisa membantu timnas kita naik ranking FIFA-nya sebelum dan sesudah. Ketiga, apakah dia bisa membantu timnas kita mendapatkan kemenangan ataupun memenangkan kejuaraan tertentu. Nah ini dari KPI secara tim. Kemudian secara individu juga ada 3. Pertama, apakah pemain tersebut bisa berintegrasi dengan baik dengan tim dan menjadi positive member of the team, ya kan? Ini yang pertama. Transfer knowledge-nya juga, ya kan? Ini yang disebut positif. Kalau misalnya dia masuk ke tim nasional kita, kemudian dia menjadi disruptif, wah ini bahaya nih, ya kan? Jadi dia harus jadi positive member, dia bisa mengayomi, bisa bersosialisasi, dan juga bisa transfer of knowledge kan, memotivasi. Kalau standar ini harus ada di liga juga nih, pemain asing masuk liga ini harusnya ada nih. Ya kan? Bener kan? Mungkin ya. Harusnya. Tapi setidaknya ini KPI yang kita buat yang waktu itu disetujui oleh Ketum PSSI sebelumnya. Lalu kedua, bagaimana permainan dia, ya kan? Itu dilihat berdasarkan observasi dan juga data. Biarkan data yang berbicara. Yang ketiga, apakah dia memenangkan individual awards? Contoh misalnya kemarin kita lihat Jordi mainnya bagus ya. Di leg pertama dan leg kedua secara umum bagus. Itu kan berdasarkan observasi dan data juga mendukung kan. Dan misalnya contoh ketika di AFF, dia itu masuk best 11 kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa secara individu juga dia memukau gitu kan. Tapi itu KPI individu. KPI timnya adalah memenangkan suatu kejuaraan ataupun membantu timnas kita memenangkan suatu kejuaraan ataupun kemenangan penting terhadap rival misalnya seperti itu. Ataupun tim-tim yang kita anggap itu memang sebagai tim yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh Indonesia. Kita tahu bahwa rival kita Vietnam dan Thailand kan. Dan itu masuk ya Jordi Amat di situ. Betul. Jadi dengan KPI tersebut saya pikir kita bisa menilai, bisa mengevaluasi apakah memang naturalisasi yang telah terjadi memang betul-betul bermanfaat. Menurut saya fair kan? Saya lebih suka tidak ada namanya sebutan pemain naturalisasi. Betul ya. Karena naturalisasi itu hanya prosesnya, proses pewarganegaraannya. Ketika hasilnya itu adalah warga negara Indonesia. Ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia, dia bersamaan dalam hukum dan pemerintahan. Punya hak yang sama. Hak yang sama. Pemain naturalisasi dibatasi di tiap klub. Nah sementara saya pikir kalau kita ngomong naturalisasi itu cuma proses pewarganegaraannya aja. Iya, setelah dia WNI punya hak sama dong. Ketika dia sudah jadi pemain timnas, ketika dia sudah jadi warga negara Indonesia, dia sudah jadi WNI titik. Ketika dia sudah menjadi pemain timnas, dia pemain timnas titik, bukan pemain timnas naturalisasi. Udah bukan itu lagi. Udah bukan itu lagi. Harus tidak boleh ada perbedaan apapun. Dia adalah pemain timnas kita. Siapapun dia kita support. Gitu. Karena itu sudah melalui proses yang legal, ya kan? Dan juga sudah melalui proses teknikal. Karena teknikalnya dari pelatih kan. Legal kan dari segi hukumnya saja gitu. Jadi ketika sudah pemain timnas, dia adalah pemain timnas kita. Berarti Bang Hamdan setuju nggak kira-kira kalau ada aturan itu di liga? Saya terus terang tidak setuju kalau itu ya. Karena kan tidak ada muslim naturalisasi misalnya gitu kan. Kalau sudah sahadat ya sudah muslim gitu kan, ya kan. Dan sama juga ketika seseorang itu
menjadi pemain menjadi warga negara Indonesia, dia kan harus mengucapkan sumpah. Jadi kalau misalnya kita baca di SK Presiden ya, penetapan warga negara itu disebutkan Presiden Republik Indonesia memberikan kewarganegaraan kepada saudara A misalnya, ya kan? Yang dimaksud adalah saudara A harus melakukan sumpah. Dan apabila saudara A itu tidak melakukan sumpah kalau nggak salah selama 60 hari ataupun 90 hari, maka ini batal. Jadi apabila seseorang itu belum disumpah, dia belum jadi WNI, ya kan? Setelah dia jadi WNI, setelah dia disumpah, dia adalah warga negara Indonesia. Titik. Gitu. Tanpa perbedaan. Tidak boleh ada perbedaan. Kan itu kan istilahnya dia kalau dalam agama Islam kan dia sudah bersahadat, begitu bersahadat Muslim titik gitu kan. Iya dong. Nggak boleh diskrim dong ya. Muslim naturalisasi, gitu. Mualaf gitu kan nggak bisa. Gitu. Tapi saya dengar tuh bener nggak sih Bang ya kalau pemain naturalisasi ini mereka mendapatkan uang dari PSSI, betul nggak Bang? Saya tidak pernah menerima uang dan mengirim uang kepada mereka. Nggak ada. Sepengetahuan saya tidak. Setelah dinaturalisasi dapat uang itu nggak ya? Saya tidak pernah mengurusi naturalisasi yang ada uangnya. Nggak ada ya? Saya juga tidak menerima apa-apa. Kok mereka nerima? Aduh, curang Bang ya. Tapi kalau lagi TC, nerima. Rasakan apa sih yang menjadi kesulitan saat proses ini Bang? Saya rasa sih bukan sulit ya, tapi memang proses pewarganegaraan itu memang kompleks dan membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak gitu kan. Dan juga tentu ada karena prosesnya kompleks maka memang ada waktu yang dibutuhkan juga. Dan kita, saya pikir alhamdulillah kan dukungan yang diberikan pemerintah kan luar biasa kan terhadap sepak bola. Tentunya mereka juga mengharapkan pemain yang naturalisasi cepat selesai dan bisa segera membela timnas. Jadi kita sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga federasi yang telah berusaha sekuat mungkin agar ini cepat selesai. Ya. Tapi pernah nggak ada agent dari luar negeri? Seperti itu ada ya kan, pemainnya sendiri gitu kan. Kadang-kadang saya menjelaskan begini, proses naturalisasi itu dimulai ketika ada permintaan resmi dari pelatih timnas. Oleh sebab itu, kita nggak bisa mengajukan itu. Ya, saya sarankan adalah mengontak pelatih timnas. Kalaupun tidak, apakah ada football CV? Biasanya mereka mengirim football CV, entah itu dalam bentuk CV kayak PDF ataupun di Transfermarkt, video dan lain sebagainya. Saya melakukan courtesy dengan mengirimkan itu kepada tim kepelatihannya Coach Sintayong. Jadi biarkan mereka yang mengevaluasi. Dan juga kita juga menghormati juga keinginan mereka. Jadi the least we can do, kita dengar, oke, kita minta dokumen mereka, misalnya football CV, informasi terkait mereka, kita forward saja kepada tim kepelatihan. Kalau tim kepelatihan kemudian berminat, pasti tim kepelatihan akan membuat surat resmi kepada federasi untuk memulai proses naturalisasi seseorang ataupun mulai initiate kontak secara formal. Oke. Nah, bicara pemain naturalisasi, kan Abang sudah ya bisa dibilang sukses ya dengan mendaratkan beberapa pemain top lah. Ya Sandy Walsh, kemudian tadi Jordi Amat. Nah, di antara yang sudah pernah didaratkan atau pernah akhirnya sukses jadi naturalisasi di Indonesia jadi WNI, siapa yang paling spesial Bang? Karena spesial itu dalam arti mungkin dari proses perjuangan yang sangat luar biasa, kemudian juga ya emang ini satu pemain yang sangat luar biasa juga. Saya pikir semuanya spesial. Semuanya spesial dan mereka itu mempunyai karakter yang unik masing-masing. Jordi sejak awal saya sudah melihat dia bawa leader. Jordi itu sangat eager dan straightforward. Jordi itu kalau kita lihat ya, dia di klub manapun ya, dia akhirnya berhasil menjadi kapten ya. Karena memang dia punya leadership qualities dan dia sangat frank dan sangat friendly dan humble. Jordi Amat itu. Nah, Sandy Walsh misalnya, Sandy Walsh spesial kenapa? Spesial karena dia memang sudah menginginkan menjadi pemain timnas kita sudah lama, ya kan. Shane Patinama spesial karena apa? Karena saya melihat Shane Patinama itu kayak adik saya lah. Orangnya itu masih muda gitu kan dan eager gitu kan. Apalagi dia pernah berbicara dengan ayahnya, mendiang ayahnya mengatakan kalau kamu bisa, kamu belalah timnas Indonesia, itu kan spesial. Begitu juga dengan U20, Ivar Jenner itu spesial karena apa? Ivar Jenner itu sangat humble, sangat mature, keluarganya sangat baik ya. Justin Hubner kualitasnya spesial, Rafael Struijk itu mempunyai intelijen yang sangat baik. Jadi these kids are very special. Begitu juga 3 pemain senior yang sebelumnya telah kita berhasil naturalisasi. Jadi semuanya spesial ya? Yes, very special. Tapi kalau yang paling sulit prosesnya? Sebetulnya gampang sih, nggak susah sebetulnya naturalisasi itu. Karena misalnya contoh gini ya, Ivar Jenner, Justin Hubner, dari bulan Juli itu mereka sudah bilang iya gitu loh. Mau apain lagi gitu loh. Nggak ada yang sulit ya berarti ya? Ya kan? Jadi sebetulnya dari segi keinginan mereka sudah ada. Ya kan, sekarang kan tinggal pelatihnya betul-betul mengirim surat rekomendasi resmi, mengatakan iya atau tidak itu saja. Gitu. Begitu juga Rafael Struijk juga ketika ada permintaan dari Coach Sintayong untuk melihat dia gitu, kita menjelaskan bahwa keinginannya seperti ini dan memang kalau kamu lulus trial ini, Coach Sintayong akan meminta kamu untuk memulai proses naturalisasi. Apa kamu bersedia? Bersedia. Jadi mereka sempat ikut TC di Eropa yang waktu di Turki. Betul. Jadi I think saya suka sekali mengontak pemain langsung. Mengontak pemain langsung dan saya juga bertanya kepada mereka.
kamu tertarik nggak? Kemudian kalau boleh tahu apa sih rencana karir plan kamu 5 tahun ke depan? Ngobrol aja. Saya selalu memperlakukan mereka itu seperti teman saya sendiri gitu loh, supaya mereka itu komunikasi dengan saya juga cair. Iya, iya. Ya kan. Jadi kapanpun ya suka dikabari juga gitu. Oke, Bang Hamdan, kalau bener nggak sih kalau pemain keturunan tuh bisa kita guide tanpa naturalisasi? Bisa kan? Tadi kan saya jelaskan. Jadi ketika kita tuh ada undang-undang dui kewarganegaraan terbatas dan ini sudah berlaku. Nah, saat ini yang eligible itu adalah individu yang lahir setelah tahun 2006, Agustus 2006. Nah, saya katakan tadi banyak pemain-pemain muda kita yang ibu atau ayahnya WNI. Dia itu pemain keturunan karena mungkin mixed marriage ya. Mungkin ibu atau ayahnya itu orang WNA, ya kemudian menikah dengan WNI. Jadi dia itu sudah punya paspor Indonesia. Jadi untuk yang seperti ini tinggal dipanggil aja. Seperti misalnya contoh anak-anak kita yang ada di Qatar ataupun di Middle East, rata-rata kan paspornya paspor Indonesia kan? Iya. Jadi mereka itu ya WNI gitu loh. Mungkin kalau misalnya mixed marriage juga mereka masih punya paspor Indonesia. Nah ini yang saya rasa, kenapa sih ini menurut saya ide yang minimal perlu didiskusikan Departemen Diaspora ini. Pertama untuk scouting pemain-pemain yang demikian, ya kan. Kedua membuat database yang komprehensif. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita juga membantu pemain Indonesia bermain di luar negeri. Iya, betul. Dengan network yang sudah terjalin, ya kan. Misalnya ketika kita ke Belanda, kita kan berbicara dengan banyak klub kan. Nah, klub itu di sana pasti dia kan nanya, ada nggak sih pemain wonderkid kamu yang menarik gitu? Kita juga pengen tahu kan, karena mereka ada scouting limitation juga mungkin di daerah Southeast Asia. Sudah dilakukan belum? Sempat dilakukan belum? Sudah kan, misalnya contohnya pada saat kita ke Feyenoord kan, kita mengatakan bahwa ketika ditanya kan, siapa pemain Indonesia yang U20 yang spesial, kita sampaikan Marcelino. Rupanya mereka melakukan pengecekan kan. Dan Feyenoord tiba-tiba mengatakan tertarik untuk trial. Ya, kita sampaikan saja, silakan kontak pemainnya ataupun agennya secara resmi gitu kan. Nah itu mereka mendengar Marcelino itu dari kunjungan kita. Gitu. Sebetulnya Feyenoord malah justru tertarik dengan Marcelino ya? Iya, dan saya pikir kan banyak klub yang tertarik dengan Marcelino kan. Ada beberapa klub yang tertarik dengan Marcelino. Cuman ini membuktikan bahwa we can do this gitu loh. Kita bisa membantu pemain-pemain kita yang tertarik bermain di luar negeri, membuka pintu. Kita bukan jadi agen, bukan. Iya, kenapa jadi agen aja? Oh, jangan. Kan menguntungkan. Nggak, minimal kalau misalnya kita dalam konteks Departemen Diaspora ya. Jadi maksudnya itu adalah kita membantu pemain-pemain muda kita yang ingin bermain di luar negeri, minimal dibukakan pintu, ada trial opportunities ya. Saya waktu itu ngobrol sama beberapa pemain U20. Mereka mengatakan kepada saya ketika saya tanya, kamu dalam waktu 5 tahun, kamu rencananya mau main di mana ataupun mau seperti apa karir kamu? Dia mengatakan, Pak, 5 tahun ke depan saya berharap saya bermain di Eropa, Pak. Menarik juga saya bilang. Apa namanya, semangatnya gitu kan ya. Nah, seperti ini kan perlu dibantu kan. Kita kalau bisa membantu membuka pintu kan alhamdulillah banget kan buat karir mereka. Dan juga ingat, mereka ini pemain timnas. They will come back for our for our national team kan. Betul. Jadi this is one of the ways we can help them juga gitu. Jadi win-win kan, karir mereka bagus, ketika mereka balik ke timnas juga mereka bawa pengalaman. Dan tentunya kalau mereka terbiasa bermain di level liga yang kompetitif lah. Misalnya kita bilang Thailand ya, Thailand lebih kompetitif liganya. Kemudian Korea Selatan, Jepang, misalnya Eropa ya kan. Nah, dengan mereka datang kembali ke timnas, saya pikir itu akan membantu timnas.